Seperti itu tanggapan antum tentang Betul. pemuda yang bermanfaat ya. Betul. Lalu bagaimana nih Ustaz yang lagi viral nih? Apa tuh? SCBD Ustaz, gimana tuh? Tanggapan antum tentang fenomena SCBD? Kalau nggak salah SCBD itu Sudirman, Citayam, Bojong Depok. Apa betul kan bener kan? Bojong Gede kayaknya. Oh, Bojong Gede. Iya. Iya. Ya maaf, antum sama Anda kan kita beda zaman. Iya, beda saja. Iya. Maafin. Zaman dulu dia masih mencintaiku. Iya. Oke. Ustaz, bagaimana tanggapan antum nih? Apa harus ditutup apa enggak nih SCBD Ustaz? Menurut tanggapan antum gimana? Terkait masalah ditutup atau tidak, memang lebih bijaknya adalah semua komponen bersatu padu untuk mengarahkan bagaimana yang viral ini lebih tertata, lebih memiliki tujuan dan kemaslahatan buat orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Stay Indo. Kembali lagi kita di podcast Stay Indo Jakarta bersama seseorang narasumber yang sebelumnya udah pernah hadir di podcast kita. Dan alhamdulillah nih, pada hari ini beliau masih bersedia datang ke podcast kita. Yang tidak lain tiada bukan yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Lutfi Fadil Atros SPDI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Antum sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Masya Allah. Roman-romannya kayaknya bersemangat sekali Ustaz. Wah, iya dong. Diundang podcast Taindo harus semangat. Harus semangat Ustaz ya. Harus semangat. Berarti pemuda-pemuda juga harus semangat juga nih. Loh, iya. Wah, Pemuda. iya. Jangan kebanyakan galau. Jangan kebanyakan galau tuh kata Ustaz. Jadi pemuda tuh harus semangat Ustaz ya. Iya dong. Harus semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih Ustaz mau meluangkan waktu buat hadir di tengah-tengah kita. Iya, mestinya ada 2 undangannya. Yang pertama di Lubang Buaya, yang kedua di Kalideres. Semua aneh cancel. Antum cancel Ustaz? Ya, di Lubang Buaya karena udah tahu Lubang Buaya. Masa Anda suruh datang? Lah iya. Udah dicaplek buaya. Lah. Makanya aneh cancel. Iya benar. Yang kedua di Kalideres. Lo kalinya deres masa Anda suruh ke sono, ntar kanyut. lah. Aneh lebih milih stay di JKT, stay di Jakarta. Mantap. Mantap. Keren. Begini Ustaz ya. Bagaimana Ustaz tanggapan antum tentang generasi milenial sekarang nih? Kan banyak nih fenomena-fenomena yang lagi viral nih. Bagaimana tanggapan antum tentang generasi milenial seperti sekarang ini? Bagaimana tanggapannya Ustaz? Generasi zaman now. Waduh, Ya, benar. Kata orang kan zaman now ya. Iya, zaman now Ustaz. Jadi kalau bicara generasi zaman now itu kita harus ambil sabda Nabi, Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda masa kini, pemimpin yang akan datang. Jadi ketika ditanya bagaimana tentang pemuda zaman sekarang, ya pemuda zaman sekarang itu harus dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Dengan cara memberikan edukasi, pengertian, pemahaman kepada pemuda supaya bisa lebih siap lagi menerima tantangan zaman sehingga nanti jadi pemimpin, mereka menjadi pemimpin yang tangguh. Seperti itu. Jadi harus banyak-banyak belajar Ustaz ya. Wah, iya dong. Harus semangat ya. Dipersiapkan lebih tepatnya. Siap. Lalu bagaimana Ustaz tentang pemuda yang bermanfaat? Menurut asumsi antum nih, pemuda bermanfaat itu bagaimana sih Ustaz? Pemuda yang bermanfaat. Kita bicara tentang masalah sabda Nabi dulu. Afdolinas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang banyak. Artinya begini, setiap kita itu punya potensi yang bisa menjadi maslahat buat orang banyak. Contoh, Allah jadikan saya diberikan pemahaman, diberikan kelebihan, ya ini sebagai contoh ya, sebuah ilmu yang akhirnya Anda bisa jadikan itu sebagai bekal dakwah, mengajak untuk orang lain supaya bisa lebih mengenal tentang Islam. Dan setiap orang punya potensi yang berbeda. Ada orang yang punya potensi usaha. Dan ketika hal itu dieksplor, usaha itu dikembangkan,
berkembang, membuka lapangan pekerjaan, nafkah bisa diraih dari situ. Wah, itu keren. Artinya, ayo kita jadikan potensi yang kita miliki satu dengan yang lain yang berbeda-beda itu sebagai sarana untuk mencari kemaslahatan buat banyak orang supaya bermanfaat buat banyak orang. Seperti itu kurang lebihnya. Seperti itu tanggapan antum saya tentang Betul. pemuda yang bermanfaat Zat, ya. Betul. Lalu bagaimana nih Zat yang lagi viral nih? Apa tuh? SCBD Ustaz, gimana tuh? Tanggapan antum tentang fenomena SCBD? Kalau nggak salah SCBD itu Sudirman, Citayam, Bojong Depok. Apa betul kan begitu kan? Bojong Gede kayaknya. Oh, Bojong Gede. Iya, Iya. Ya maaf, antum sama Anda kan kita beda zaman. Iya, beda saja. Iya. Maafin. Zaman dulu dia masih mencintaiku. Oke, terkait masalah memang lagi viral sih itu ya, di media semua lagi ditampilin. Kalau menurut saya sih ya perlu banyak peran pemerintah, peran pendakwah yang memberikan edukasi, peran desainer-desainer yang mumpuni sesuai dengan karakter kekhasan negara kita, dan juga para investor yang memberikan donasi-donasinya untuk supaya pemuda itu bisa mengeksplor dirinya dengan baik. Jadi peran pemerintah membuatkan regulasi yang baik, tempatnya memang dipersiapkan dengan baik. Pendakwah perannya memang bagaimana supaya sebuah keunikan atau kekhasan dari apa yang lagi sedang dieksplor oleh pemuda Citayam Bojong Gede itu supaya selaras dengan syariat Islam. Terus juga tadi saya katakan investor. Ya mereka mau mengeksplor dirinya kalau nggak punya modal juga kan nggak mungkin. Desainer juga punya peran. Mereka harus menjadikan pemuda-pemuda itu sebagai model-modelnya mereka. Sehingga pendukung generasi muda Ustaz ya. Iya, desainer harus mendukung karena begini. Kalau desainernya nggak mendukung, ya mereka juga kan mau menampilkan sesuatu yang memang baik dan keren itu juga gimana? Memang perlu ada peran dari mereka semuanya itu. Ketika pemerintah, pendakwah, investor, desainer jadi satu mendukung daripada apa yang dilakukan pemuda, saya rasa itu keren. Iya, berarti harus banyak dari banyak pihak yang mendukung saya ya. Harus dalam menyikapi sebuah permasalahan itu ya semua harus memiliki peran masing-masing. Terutama yang lagi viral saat ini saat ya. Iya dong. Lalu menurut Ustadz apakah peran pendakwah memiliki peran penting juga dalam sesuatu yang viral seperti saat ini, contoh kayak SCBD Ustadz? Iya dong, supaya tidak ditumpangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi begini, sebenarnya kan kembali lagi saya katakan bahwasanya pemuda saat ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Mereka semuanya harus diberikan edukasi, diberikan pemahaman, supaya apa yang mereka lakukan juga selaras dengan syariat kita. Memang juga kalau bicara tentang SCBD itu kan bukan hanya orang Islam saja, tapi minimal kita sebagai mayoritas juga pendakwah itu harus aktif, mengedukasi, mana sih yang boleh, mana sih yang tidak, mana sih yang sesuai, mana sih akhlak yang baik. Karena kalau dikatakan peran penting atau tidak, itu sangat penting lah. Supaya yang mereka tampilkan itu, jadi begini, dengan peran pentingnya pendakwah, menggandeng mereka semuanya, disesuaikan dengan kekiniannya, SCBD itu bukan hanya nantinya menjadi tontonan, tapi juga bisa jadi tuntunan. Karena memang pendakwah itu berperan aktif untuk memberikan pemahaman, ini loh pakaian yang baik, tapi tidak mengurangi daripada style zaman sekarang. Ini loh cara bergaya yang baik, tapi tidak mengurangi style zaman sekarang. Artinya supaya tidak ditunggangi oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya seperti maaf-maaf, yang nantinya kan kalau nggak sesuai dengan syariat, terus jadi tuntunan, kasihan generasi yang akan datang melihat itu sebagai hal yang wajar.
Nah, ini memang harus ada peran penting pendakwah. Seperti itu sih. Jadi supaya sesuatu yang viral tadi tidak melanggar aturan syariat ya Ustaz ya. Bukan aturan syariat saja, aturan norma kemasyarakatan juga seperti itu sih. Jadi ya semua norma lah pada dasarnya, dan saya yakin semuanya sepakat hal itu juga harus kita jaga. Karena kita kan negara yang punya kekhasan tersendiri gitu. Ustaz, bagaimana tanggapan antum nih, apa harus ditutup apa enggak nih SCBD Ustaz? Menurut tanggapan antum gimana? Waduh, berat ini pertanyaannya. Seperti aku disuruh memikul tanggung jawab dirinya kepada diriku ini. Masya Allah. Seberat itu pertanyaan ini. Iya. Masya Allah. Iya. Terkait masalah ditutup atau tidak, memang lebih bijaknya adalah semua komponen bersatu padu untuk mengarahkan bagaimana yang viral ini lebih tertata, lebih memiliki tujuan dan kemaslahatan buat orang banyak. Karena kalau belum apa-apa langsung ditutup tanpa diarahkan atau tanpa semua komponen ikut serta dalam mengatur ini, itu akan berdampak kepada yang muda nanti sulit untuk mengeksplor tentang dirinya. Jadi kalau menurut saya sih ditutup atau tidak, mungkin lebih bijaknya adalah yuk kita cari solusi supaya ini semuanya berjalan dengan baik. Gitu loh. Jadi nggak apa-apa langsung tutup, Apa-apa langsung tutup aja Ustaz ya. Harus dicari solusinya ya. Betul, karena gini loh, pemuda nih kalau udah apa-apa ditutup dia ngambek. Pemuda zaman sekarang tuh gampang ngambek. Kalau udah ngambek itu sulit. Kalau kata zaman sekarang tuh mager, males gerak, males ngapa-ngapain, Langsung males berinovasi, males apa kan apa? Apa-apa dilarang, nggak boleh. Nah, yang itu saya rasa kurang bijak sih kalau menurut saya sih. Jadi, yuk semua komponen duduk bareng, ini ada fenomena ini, bagaimana kita tata, goalnya supaya lebih baik dan lebih maslahat, seperti itu sih. Baik. Terakhir saatnya. Jadi saya masih boleh nanya kan nih Ustaz? Lah boleh. Oh, masih boleh. Ente nanya, Anda jawab. Jarang-jarang nih begini nih. Itu dia. Jadi begini Ustaz. Lalu bagaimana nih solusi dan triknya supaya menjadi pemuda yang bermanfaat? Menjadi pemuda yang seperti ini dibilang sama Nabi SAW. Bagaimana Ustaz? Iya, kita yang pertama kita harus tahu bahwasanya afdolinas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Pemuda zaman sekarang itu potensial untuk bisa lebih bermanfaat. Mereka ditunjang, didukung oleh beberapa hal. Contoh, gadget. Orang tua bisa bertanya kepada yang muda karena yang muda lebih cakap mengoperasionalkan gadget. Zaman dulu orang tua mau kemana-mana susah, tapi sekarang di tangan para pemuda yang tadinya susah jadi mudah. Contoh, mau nyari alamat mana di aplikasi handphone ada. Yang muda kasih tahu, nih jalan menuju sana, tinggal ikutin map ini aja, disetelin. Contoh lagi, orang yang tua dengan YouTube, yang muda dikasih tahu, nih ibu, bapak, ketik ini, ada semua pengajian yang bisa dia dengar. Itu dari segi gadget. Di tangan pemuda, warkop, dulu kan identik dengan orang tua. Benar. Oke? Yang dimana tongkrongannya aki-aki mulu. Sekarang di tangan pemuda, banyak, coffee shop ya? Iya, coffee shop. Coffee shop. Jadi tempat tongkrongan yang hits. Makanya benar apa kata Bung Karno. Berikan aku 10 pemuda, akan aku guncang dunia. Di Indonesia berapa banyak pemuda? Jangan-jangan udah goyang nih kita nih. Iya. Jadi saran antum gitu saja. Berarti banyak kesempatan tinggal ada kemauan apa enggaknya aja. Betul, kemauan dan diarahkan yang tadinya tidak manfaat jadi bermanfaat. Karena semua berpotensi bisa bermanfaat buat orang lain. Seperti itu saja. Ya. Nah, ini buat generasi milenial nih. Dengerin nih saran dari Ustadz Lutfi. Ya, terutama yang yang terakhir tadi tentang
menjadi pemuda yang bermanfaat ya Ustaz ya. Betul. Harus diikutin. Ya, mungkin sekian dari kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktunya Ustaz ya. Sama-sama.